Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan beberapa pandangan teori mengenai hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Berikut contoh dari hedonisme, yaitu berbelanja berlebihan atau fashion yang trending agar terlihat tampan atau cantik. Kedua, menggunakan kendaraan yang berbeda, mahal, dan terlihat mewah agar muncul rasa bangga ketika dipandang manusia. Kemudian yang ketiga yaitu mengadakan pesta berlebihan, kemudian makan makanan enak setiap waktu. Dan yang terakhir yaitu ganti smartphone yang lebih canggih. Kemudian, pandangan teori fungsional struktural mengenai hedonisme, yaitu teori fungsional struktural melihat hal positif dalam memandang suatu realitas yang dimainkan di dalam masyarakat. Teori ini hanya bisa melihat fungsi positif, bahkan di tahap tertentu teori ini menganggap kemiskinan, kriminalitas, atau kesenjangan sosial lainnya itu memang dibutuhkan dalam masyarakat. Nah, dalam kasus hedonisme ini, sifat berlebihan dan memandang bahwa tujuan hidup adalah mencari kebahagiaan itu memang benar. Karena manusia berpikir bahwa kehidupan tidak ada yang abadi dan mengapa tidak bersenang-senang saja. Jika tidak ada sikap hedonisme, barang-barang branded, restoran mewah pasti akan bangkrut. Manusia bersikap hedonisme karena mengikuti zaman semakin maju dengan kecanggihan teknologi, maka gaya hidup manusia juga akan lebih maju. Kemudian, pandangan teori konflik. Dalam pandangan teori konflik ini bertentangan dengan teori fungsional struktural. Jika teori fungsional struktural menganggap bahwa hedonisme dibutuhkan dalam masyarakat, teori konflik menganggap ini tidak baik karena manusia dalam mencari kebahagiaan harusnya wajar-wajar saja, tidak perlu yang berlebihan. Seseorang yang bersikap hedonisme, dia akan melakukan berbagai cara untuk mencapai kesenangannya dengan membeli fashion yang trending untuk terlihat cantik atau tampan, dan melakukan berbagai cara untuk membeli barang-barang mewah, sehingga akan memicu tumbuhnya kriminalitas. Misalnya, hanya demi membeli barang mewah, ia akan melakukan pencurian, perampokan, dan lain-lain yang malah nantinya akan merugikan orang banyak. Kemudian, menurut pandangan teori kritis dari hedonisme ini, yaitu teori kritis mengalami jalan buntu karena masih mewarisi teori Marx tentang kebutuhan manusia. Ada 3 pernyataan tentang kebutuhan Marx, yaitu manusia adalah makhluk berkebutuhan. Kemudian yang kedua, manusia selalu tunduk pada kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, siapapun yang bisa memanipulasi atau menguasai kehidupan manusia, maka ia akan bisa menguasai manusia. Hedonisme terjadi bukan karena sesuatu yang sudah terjadi, tapi senantiasa berada dalam proses yang dibentuk oleh kebiasaan lingkungan, penilaian-penilaian kita sendiri, juga oleh pandangan hidup kita.